Nah, kalau sekarang si Elromi pakai handphone ini udah pasti jelas, gue jamin bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, wibawanya, ketampanannya itu sampai kurang lebih ya sekitar 118% lah ya. Nah, dengan begitu pastinya Elromi itu bisa bersaing dengan Al Ghazali. Ya, karena kemarinan itu ada yang komen ya di video Xperia 10 Mark III, gue jadi penasaran nih sama Xperia 5 Mark II yang harganya itu udah lumayan turun jauh. Kalau dulu-dulu beli Xperia 1 Mark II itu bisa sampai 20 jutaan, edan sih ya. Nah sekarang jadi seperti ada kesempatan buat nyobain flagship Sony yang ukurannya itu compact, harganya udah masuk akal. HP-HP flagship zaman sekarang, apalagi yang nggak resmi begini ya, harganya itu makin nggak karuan. Mau beli baru sayang, dibeli baru juga yang nonton dikit, jadi agak gimana ya. Oke, jadi ceritanya kita beli HP ini tuh harganya 8 jutaan. Xperia 5 Mark II ini, HP tahun kemarin ya hitungannya, ukurannya compact dibandingkan dengan Xperia One Series. Ukuran HP yang compact begini tuh udah jarang banget ya di zaman sekarang. Dengan adanya HP ini jadi bikin gua nambah galau karena gua selama ini pakai Pixel 5. Alasan gua pakai Pixel 5 ya karena ukurannya compact, softwarenya ringan, kameranya juga bagus, dipakai di segala kondisi oke lah, konsisten. Ya enak aja gitu deh, jadi bikin gua nambah bingung mau stay di Pixel 5 atau ganti ke Xperia 5 Mark II ini. Ya ini dia handphonenya, sebenarnya udah gue buka ya, gue pakai dan gue tes. Jadi gue pengen ngasih unjuk kalian apa aja di dalam dus packagingnya. Nah seperti ini dusnya, hampir-hampir mirip ya kayak kemarin Xperia 10 Mark II. Buka ya. Mark III ya kemarin ya. Nah ini dia, ada buku manualnya, nggak penting. Terus nah ini dapat kabel dan casan. Yang pertama kabelnya itu adalah C2C. Nih sama seperti Pixel ya, C2C, nggak A2C. Dan chargerannya, kalau kemarin si Xperia 10 Mark II itu dapat 7,5. Nah ini di flagshipnya itu dapat 15 watt. Nah, lumayan lah, masih bisa kepake. Oke, nggak ada lagi. Lanjut ke handphonenya. Ada beberapa alasan kenapa gua menyukai HP ini ya. Alasan yang paling utama adalah gua suka banget dengan desainnya HP ini. Itu ukurannya compact, enak dipegang dengan satu tangan, dan agak membanjang karena dia pakai rasio 21:9. Sony emang punya ciri khas ya, ini tuh bener-bener cirinya nggak ada neko-neko. Bahannya tuh premium, framenya metal, backcase-nya udah pakai Gorilla Glass 6, masih ada jack audio, nggak ada notch. Nah ini buat yang nggak suka dengan notch, pony hole atau apapun itu, klasik banget ya. Ini tuh udah old school banget. Fingerprintnya masih ada di posisi kanan seperti biasa bareng dengan tombol power. Nah di atasnya ada tombol volume, terus slot SIM cardnya itu ada di sebelah kiri. Udah dual SIM dengan hybrid micro SD. Bagian atas ada jack audio. Nah ini HP kelas atas yang punya jack audio. Ke bawah itu ada port USB-C untuk ngecas dan kebutuhan untuk copy data dan sebagainya. Speakernya itu udah dual front facing speaker dengan kualitas yang setara lah dengan Pixel 4. Kenceng, clear, bassnya tuh berasa, dan tambahannya itu ada dynamic vibrate, ada semacam efek vibrate pada saat setel musik ataupun nonton film. Masuk ke bagian layar, HP ini menggunakan panel OLED beresolusi Full HD+, punya rasio 21:9, jadi agak lebih memanjang ya. Ukuran compact, kurus, tinggi, langsing kayak body model papan atas. Nah kalau dibandingin sama Pixel 3a itu sepantaran ya tingginya, tapi lebarnya ini yang bikin mantap digenggam. Punya refresh rate 120 Hz dan support HDR10 BT 2020. Untuk kecerahannya dipakai di luar ruangan itu udah oke banget ya, masih terlihat cukup jelas. Dan kalau dipakai di dalam ruangan, nah ini yang perlu tes lebih jauh lagi.
Layar OLED dengan refresh rate tinggi itu hampir selalu ada kendala ya, black crash ataupun tint. Tapi semenjak di tahun 2020, HP flagship yang pakai layar OLED itu yang punya refresh rate tinggi itu udah pada aman. Sebelumnya itu pada kena black crash semua. Nah, di pengujian black crash kali ini, tint hijau ataupun ungu, HP ini aman, nggak ada kendala sama sekali. Tapi kalau dibandingin langsung dengan HP gua saat ini ya, Pixel 5, itu masih berasa perbedaannya. Lebih baik si Pixel 5. Render gradasi warna grey itu masih sedikit kurang oke, masih ada sedikit black crash. Tapi overall menurut gua HP ini punya layar yang cukup bagus untuk kelasan sebuah smartphone flagship. Apalagi ini dari Sony. Nah, selanjutnya kita ke kamera ya, nggak pakai gimmick. HP ini punya 3 kamera belakang masing-masing 12 megapiksel. Sony nggak ikut-ikutan tren kamera dengan resolusi gede sampai 48, 64, 108 dan seterusnya. Ukuran sensornya itu standar ya, belum sampai 1 inci. Tapi ukuran pixel size si sensor Sony ini udah gede, lumayan 1,8 UM. Nah, hardware udah keren, cuma software ini kayak kebangetan pengen kelihatan keren aja gitu. Software khusus kamera di handphone ini tuh sampai ada 3 aplikasi kamera. Kamera mode auto, kamera foto pro yang seperti si Sony Alpha ini, dan yang terakhir adalah untuk videografi yang terpisah. Yang pertama kita bahas dulu adalah kamera mode auto. Aplikasi ini yang standar Sony seperti di Xperia 10 Mark III kemarin. Cuma perbedaannya di HP ini tuh responsif ya, fokusnya cepet, terus zero shutter lag-nya itu juga enak lah. Pastinya ini adalah aplikasi yang menjadi andalan HP ini untuk dipakai sehari-hari. Bagi gua kendalanya itu cuma satu, AI pada HP ini itu nggak bisa kita manual untuk off, semuanya berdasarkan AI. Kadang dalam skenario tertentu gue ingin memotret cepat ya, dia malah processingnya jadi lebih lambat. Apalagi ini dalam skenario indoor. Nah, berikutnya adalah mode pro alias Photo Pro. Ini aplikasi yang dibuat semirip mungkin dengan ini nih, Sony Alpha untuk mendapatkan feel-nya menggunakan kamera benerannya Sony. Nah, bagi gua ini asik ya, kita banyak pilihan mode lengkap, terus banyak lah pokoknya. Tapi untuk kenyamanannya gua merasa masih ada yang kurang ya. Kita dipaksa menggunakan mode kamera dalam mode landscape seperti ini, layaknya menggunakan kamera benerannya Sony. Cuma sayangnya menurut gua ini mah ya, posisi lensa ini harusnya tuh ada di tengah sedikit lah. Karena kalau dalam mode portrait seperti ini, tangan kiri gue tuh jadi kayak khawatir menutupi lensa seperti itu. Kalau di kamera beneran kan ini center ya posisi lensanya, maksudnya seperti itu. Menu-menunya udah mirip banget ya, ibaratnya seperti dial pada posisi kiri dan kanan. Terus ada efek vibrate juga, jadi rasanya seperti memutar dial. Kapabilitasnya nggak usah diraguin lagi ya, udah pasti maksimal. Shutter speednya ataupun ISO-nya. Pilihan fokusnya juga lengkap, termasuk burst mode dengan 20 frame per detik. Ini sih kenceng banget ya. Mode RAW juga udah tersedia, dan overall menurut gua fitur-fitur yang ada di HP ini tuh sangat-sangat disukai untuk para antusias fotografi. Masuk ke video, pada aplikasi standarnya itu hanya dikasih up to 4K 30 fps saja, tapi bisa shoot dalam mode HDR10. Sementara untuk orang-orang yang hobi videografi ya, HP ini punya aplikasi khusus yaitu Cinema Pro yang mampu merekam up to 4K 59 fps. Ini sebenarnya 4K 60 ya, dengan berbagai pilihan scene. Nah, kita tahu kan yang paling dikenal adalah Venice. Nah, ya, Cinema Pro ini bisa take dalam format default HDR10 HLG BT 2020 yang pasti akan menghasilkan gambar yang sangat bagus.
kayak warna dan juga kayak dynamic range yang luas. Dan untuk proses editing lagi tentunya. Sebenarnya kalau soal kamera ini hanya soal preferensi aja ya. Nama besar seperti Apple, Google, Samsung ataupun Huawei itu banyak mainnya itu di mode auto, yang artinya itu mudah banget ya untuk kebanyakan orang. Dan mode auto di HP ini menurut gua nggak sesuperior dari pesaingnya tersebut. Contoh sampel 4K dari Sony Xperia 5 Mark II. Lagi main apa? Putar-putaran. Puter-puteran. Pusing dong. Ntar kamu pusing nggak? Nanti kalau pusing naik itu ayunan. Dan kamera depannya hanya maksimum di 1080 30 fps aja. Papa jalan dulu bentar dikit. Ada trackingnya ya. Sekarang kita masuk ke operating sistemnya ya. Xperia 5 Mark II ini menggunakan Android 10 ya, maklum namanya juga HP tahun kemarin. Tapi statusnya saat ini adalah Android 11 dengan security patch itu di bulan Agustus 2021. Yang artinya ini sangat termaintain dengan baik ya dalam setahun terakhir ini. Ngomongin soal UI, gue sendiri nggak akan ada banyak komplain ya, karena ini adalah standar AOSP, smooth, ringan, nyaman, dan sesuai lah untuk selera gue. Karena gue lebih suka dengan default Android seperti ini. Fiturnya pun ya standar aja, cuma dia ada fitur tambahan yaitu Side Sense. Jadi tinggal double tap aja pada bagian kanan untuk membukanya. Untuk spesifikasinya kayaknya nggak usah ragu lagi deh ya, karena ini pakai 865 RAM 8GB, storage 256. Ini udah otomatis keren banget. Aplikasi, game berat semuanya dipastikan lancar. 865 juga udah teruji ya, karena ini stabil banget, lebih dingin dibandingkan dengan chipset terbarunya Qualcomm yaitu Snapdragon 888. Tapi bukan berarti 888 itu jelek. Dan terakhir untuk performa baterainya, gue bisa dapat SOT itu sampai up to 5 jam dengan kapasitas baterai yang 4000 mAh. Oke, kesimpulannya HP ini membuat gue jadi lebih galau ya, mau ganti nih si Pixel 5 apa enggak. Yang pasti masih gue pikirin lagi. Lagian Pixel 6 itu sebentar lagi akan rilis ya. Nah, untuk para fanboy Sony yang sopan, yang ganteng, yang cantik seperti penampilan dari si handphone ini, menurut gue ini adalah waktu yang tepat ya buat kalian untuk beli Sony Xperia 5 Mark II ini. Yang pertama, itu harganya udah masuk akal ya, meskipun ini bukan resmi ya, tapi ya mau gimana lagi, yang namanya udah cinta, kalau udah gimana pun pasti bakal dikejar. Nah, yang kedua, performanya ini masih sangat-sangat bagus dari berbagai sisi. Oke, sekian video kali ini. Kasih like kalau kalian suka dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.